Wang Ma. Suara apa tadi? Ayah. Ibu. Nona, bukankah kamu mencariku? Wang Ma. Mau lari kemana? Ah, Paman Zhang. Mereka membunuh ayah dan ibuku. Xiao Ran, jangan terburu-buru. Jangan khawatir, aku akan segera membawamu ke kantor polisi. Paman Zhang. Kalian, apa yang mau kau lakukan? Lao Zhang, kenapa masih bengong? Cepat tangkap dia kembali. Aku sudah baik padamu, kenapa? Kamu juga memperlakukanku seperti ini? Sudah kubilang dari dulu. Orang seperti dia, nona yang dimanjakan, sama sekali tidak perlu ditakuti, bahkan di depannya. Kita bunuh orang tuanya. Dia tidak berani melawan, hanya akan lari ketakutan. Keluarga Bai sebenarnya, apa salahnya kepada kalian? Kenapa kalian bersatu untuk menghancurkan keluarga kami? Bodoh. Sudah diambang kematian, masih belum tahu juga. Karena kita sekeluarga. Kau bilang apa? Kukatakan kita sekeluarga. Kamu bukan yatim piatu, kan? Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana kamu mau membawaku kembali ke keluarga Bai? Selamat datang. Nona Bai, Anda bisa memilih satu terapis untuk melayani Anda. Aku benar-benar tidak menggoda Tuan. Enggak menggoda? Kartu identitasmu bagaimana bisa di sakunya? Kalian gadis-gadis timur suka saat bekerja menggoda pelanggan, bermimpi tinggal di negara cantik. Lin, kamu dipecat. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Manajer, apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Wajah yang cantik. Agar aku memaafkanmu, berlutut dan tampar dirimu sendiri. Sampai berdarah. Berhenti. Aku pilih dia. Maukah kamu melayaniku? Aku mau melayani Nona. Nona, kumohon, bawalah aku pergi. Mereka karena aku orang timur, di mana-mana memusuhiku dan menyulitkanku. Bahkan mereka mengancamku, jika aku berani kembali lagi, mereka akan membunuhku. Aku antar kamu pulang ke negara asal. Aku sudah tidak punya orang tua. Kemanapun pergi, aku sendirian. Di negara asal, pasti tidak akan ada yang menindasmu, kan? Orang seperti aku yang kesepian dan tak berdaya, kemanapun pergi, selalu ditindas. Nona, aku mohon padamu, bawalah aku pergi. Aku pasti akan melayani Nona dengan baik. Aku pasti akan melayani Nona dengan baik. Kumohon. Kukira kau tak punya siapa-siapa. Aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Tapi kau... Selamatkanku. Jangan kira aku tidak tahu, dulu kau terus menonton dari samping. Kau sudah cukup menertawakanku. Sekarang kau memberi sedikit belas kasihan dan mengulurkan tangan. Kau pikir aku akan merangkak di kakimu? Mimpi. Sejak saat itu, aku diam-diam bersumpah, suatu hari nanti, aku akan benar-benar menggantikanmu. Kau sudah berniat menjebakku dari awal. Ya, orang sebangsa, kaya, polos. Target penipuan yang datang sendiri, kalau bukan kau, siapa lagi? Kau balas budi dengan kejahatan. Apa kau tidak takut mendapat karma?
Karma. Sekarang yang kena karma bukannya orang tuamu. Dasar kadal, kau tidak berhak menyebut orang tuaku. Jangan lihat aku seperti melihat sampah. Sama-sama manusia, kenapa keluarga kami hanya bisa jadi pembantu? Sementara keluarga kalian bisa jadi tuan? Aku lebih cantik darimu, lebih rajin darimu, lebih ambisius darimu. Kenapa? Kau lahir sudah bisa memiliki semua ini. Tapi tidak apa-apa. Sekarang semua ini, semua milikku. Apa maksudmu? Kalian sudah lama tinggal di luar negeri. Informasi tentang keluarga kalian di dalam negeri sepertinya sangat sedikit yang diketahui. Kau ingin menyamar sebagai aku? Tidak, aku akan menggantikanmu. Menggantikan identitasmu, keturunanmu, namamu. Bukan hanya itu, orang tuaku akan mengambil alih grup Bai. Dengan susah payah orang tuamu, chip generasi ke-10 hasil penelitian, pulang ke tanah air. Ada jerih payah orang tuamu di dalamnya. Cukup untukku pulang dan berkuasa. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cepat bawa dia pergi. Kompetisi Blackpool Tari Latin tahun ini, pemenang penghargaan emas khusus adalah Menggoda Shen Zhao Yue. Terima kasih semuanya. Selanjutnya saya akan kembali ke tanah air saya untuk berkembang, mempromosikan budaya Latin di tanah air hingga berkembang pesat. Terima kasih semuanya. 5 tahun lalu, karena kebodohanku, aku membawa musuh ke dalam rumah membunuh orang tuaku. Menghancurkan wajahku merampas segalanya dariku. Mulai hari ini, aku akan menggunakan identitas Shen Zhao Yue. Merebut kembali semua milik keluarga Bai. Ji Yanli, suami Lin Roro di mata orang lain, seorang pria terhormat yang merebut jerih payah orang tuaku CEO Grup Ji. Balas dendamku dimulai dari dirimu. Selamat ya, Direktur Ji. Dengan hadirnya chip generasi ke-10, pasti akan mengguncang dunia. Setelah keluar Gali, nilainya tak terkira. Terima kasih banyak, Tuan Qin, atas rekomendasinya, sehingga Ji Group bisa go public di luar negeri dengan lancar. Sama-sama. Direktur Ji, penari Latin yang dijadwalkan, Wang Li, tiba-tiba terkilir dan tidak bisa tampil. Sayang sekali ya, ku dengar guru ini sangat terkenal. Sepertinya malam ini tidak bisa lihat penampilannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting hari ini merayakan kesuksesan IPO. Bagaimana kalau kita batalkan saja acara dansanya? Tidak bisa. Tuan Qin dan mendiang istrinya, berkenalan lewat dansa Latin. Acara ini sengaja dipersiapkan untuknya. Suntik steroid? Kalau penampilannya lancar, honornya 10 kali lipat. Tuan Ji, tidak perlu memaksakan diri. Bagaimana kalau saya gantikan dia? Kayaknya Ji Group tidak mengundangmu, ya? Kamu siapa? Wang Li yang kalian jadwalkan, adalah murid saya. Dia tahu pertunjukan ini sangat penting, jadi dia minta saya untuk menggantikannya. Kamu guru dansa Latin? Kamu? Halo, Guru Shen. Waktu itu di Blackpool Dance Festival, saya lihat, lagu kemenanganmu memikat, sangat berkesan. Entah malam ini, apakah saya bisa melihatnya lagi? Tentu saja, saya mau bersiap dulu. Benar-benar belum pernah lihat. Ku dengar, Direktur Ji sangat suka dansa Latin. Banyak penari Latin yang mendapat bantuan darinya. Sepertinya Guru Shen ini. Siapa bilang?
Kalau dulu keluarga Bai tidak punya chip, Direktur Ji mungkin tidak akan menikahi Nona Bai. Sudah menikah bertahun-tahun? Perutnya juga tidak kelihatan ada perubahan. Bai Moran. Mau ngamuk apa lagi? Pertunjukan yang sempurna sekali. Bagaimana bisa dirusak oleh seutas benang? Sayang, kamu kenapa panik? Apa kamu pikir aku akan menyakiti Busen? Masa sih? Terima kasih, Nyonya. Sejak menjadi seorang ibu aku jadi ceroboh sering membuat lelucon seperti ini. Benar-benar, tidak terlihat ya Busen sudah punya anak. Sayang, kapan kita juga punya satu? Kalian ngobrol dulu, aku akan melayani tamu. Hati-hati di jalan. Kenapa tidak angkat telepon? Nyonya, aku. Aku tidak suka orang yang punya banyak rahasia. Nyonya. Kali ini aku datang adalah untuk menyelamatkan situasi muridku kedua, ingin mendapatkan perlindungan Nyonya. Coba ceritakan. Tahun lalu suamiku karena berhutang judi hilang tanpa jejak. Penagih utang dari luar negeri juga tidak bisa menemukannya dan berulang kali melecehkan aku dan anakku. Seketika karier aktingku sangat terpengaruh. Dan karena aku orang timur malah sering diserang oleh para istri orang kaya. Terpaksa aku pulang ke tanah air untuk bersembunyi. Tapi tidak kusangka penagih utang malah mengejar ke sini. Aku dengar Nyonya sedang mencari guru dan salatin. Pertunjukan hari ini adalah tanda buktiku. Aku harap Nyonya melihat aku menyelamatkan acara bisa memberiku kesempatan ini. Aku mohon padamu, bawalah aku pergi. Aku pasti akan melayanimu dengan baik, Nona. Suamiku meskipun sangat suka dan salatin tapi dia tidak suka ada perempuan tidak baik di rumah. Nyonya, aku hanyalah seorang ibu yang mengembara dengan anak. Semua orang bilang kamu cantik dan baik hati. Selama bertahun-tahun selalu membantu kaum yang lemah. Apalagi suami Anda sangat suka dan salatin. Jika Anda belajar dengan suami bisa semakin mesra, apakah bisa lebih cepat mendapatkan anak? Jika Anda tidak membantu saya benar-benar sudah putus asa. Baiklah. Melihat betapa kasihannya kamu, kalau begitu setiap hari jam 10 pagi. Setelah suamiku pergi, kamu datang mengajariku. Ya? Ada apa? Sepertinya Pak Ji tidak sengaja menabrak seseorang. Segera urus. Maaf, Pak Ji. Baik, saya urus sekarang. Tunggu. Bushen, ada apa? Maaf, Pak Ji. Hari ini adalah pelajaran pertama saya untuk Nyonya. Saya agak terburu-buru. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, biar saya yang ambil. Pak Ji. Tidak apa-apa, tidak terluka. Saya hampir terlambat memberi pelajaran pada Nyonya. Saya pergi dulu. Nyonya. Bagus. Tepat waktu adalah dasar profesionalisme seorang karyawan. Ikut saya. Ada apa? Melamun apa? Ini dia tokoh teknologi terkenal di dalam dan luar negeri. Akademisi Bai dan Tuan Bai, kan? Betul, itu orang tuaku. Entah apakah aku cukup beruntung bisa bertemu dengan Akademisi Bai dan Nyonya Bai yang legendaris bisa bertemu dengan Bai yang legendaris.
Guru Shen, kau sepertinya penasaran dengan latar belakang keluargaku. Kau tidak pernah dengar pepatah rasa ingin tahu membunuh kucing. Maaf, Nyonya, aku hanya sangat mengagumi Akademisi Bai. Membuatmu tidak senang. Aku tidak akan bicara lagi. 5 tahun lalu, orang tuaku mengalami kecelakaan. Mereka sekarang sudah kehilangan ingatan, mundur dari pekerjaan riset. Sekarang sudah sepenuhnya diambil alih oleh keluarga Ji. 5 tahun lalu. Justru karena kecelakaan Akademisi Bai itulah yang menunda peluncuran chip. Betul, hasil jerih payah ayahku. Tidak peduli seberapa keras orang lain berusaha, mereka hanya bisa melihat sekilas. Nyonya, dengan latar belakang dan orang tua seperti Anda dan Tuan Ji pasti sangat mesra, ya? Tidak seperti aku. Aku susah payah punya suami. Setiap hari meremehkanku. Bilang aku tidak menarik. Bersenang-senang di luar. Suami. Berlatihlah menari yang benar. Kalau tidak ada daya tarik sama sekali. Aku masih harus rapat. Aku pergi dulu. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Apa yang Nyonya katakan? Jangan pura-pura bodoh. Apakah di kalangan istri-istri bangsawan kembali beredar rumor bahwa aku dan suamiku tidak akur? Nyonya, seluruh Daxia tahu bahwa Anda dan Tuan Ji sangat mesra. Lalu kenapa ekspresimu seperti itu? Aku merasa rendah diri di hadapanmu. Barusan aku melamun. Membuatmu tidak senang. Aku tidak akan bicara lagi. Sudah. Hentikan ekspresi kasihanmu itu. Seorang wanita, jika dia sendiri tidak berusaha, bantuan orang lain pun tidak akan berguna. Suamiku punya status dan uang, banyak wanita di sekitarnya. Sesekali ada 1-2 rumor, itu wajar. Namun suamiku sangat sadar wanita yang tidak berharga sama seperti batu di pinggir jalan. Teknologi chip generasi ke-10 dari orang tuaku dapat membantunya menjadi presiden direktur, juga dapat membantu perusahaannya sukses go public di luar negeri. Dalam karir yang dapat membantu Tuan Ji, hanya keluarga Bai yang bisa melakukannya. Syukurlah kau tahu, jadi di mata suamiku tidak akan ada wanita lain. Aku adalah orang yang paling penting baginya. Ya, Nyonya. Sudahlah, terlalu banyak omong kosong. Waktu yang terbuang akan dipotong dari gajimu. Pernikahan dengan chip sebagai mahar. Saat Jianli tidak lagi menemukan nilai darimu, mari kita tunggu dan lihat seberapa buruk nasibmu. Nyonya memiliki penampilan dan sikap yang baik. Bahkan tulangmu cocok untuk latihan tari Latin. Aku sudah sering mendengar pujian. Aku ingin melihat hasil nyata. Minggu depan adalah ulang tahunku. Saat itu, suamiku akan mengadakan jamuan amal. Semua istri kaya akan hadir untuk mengumpulkan dana, dan aku akan menampilkan tarian Latin. Jika aku sendiri di atas panggung, tampil, aku akan membuatmu menyesal telah menemukanku. Pantas saja, suamiku sangat suka Latin. Orang yang biasanya pendiam, ternyata di dalam hatinya begitu bersemangat dan bebas. Tidak kira lengan Guru Shen begitu kuat. Yang penting Nyonya senang. Nyonya, saat menari harus tetap fokus. Bersabar. Baru bisa mendapatkan mangsa yang lebih baik. Pelajaran hari ini sampai di sini saja, Guru Shen. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Nyonya. Tuan Ji, Nyonya sudah pulang. Hari ini sepatu Guru Shen rusak. Sengaja membeli yang baru. Tidak tahu apakah cocok. Cocok atau tidak hanya dengan mencoba.
Baru tahu. Kenapa suami pulang sepagi ini? Shen Zhaoyue, baru hari pertama sudah tidak sabar. Suami kamu sedang apa? Suami, kamu ngapain? Sekarang masih pagi. Itu bukan salahku. Kamu cantik sekali hari ini. Guru Shen, aku sangat puas dengan pelajaranmu. Sebagai hadiah, besok aku ajak kamu ke mall. Ikan sudah kena umpan. Giliranmu tampil. Nyonya. Kamu kelihatan sangat senang hari ini. Guru Shen mengajarkannya dengan baik. Akhir-akhir ini suamiku pulang sangat awal. Guru Shen, kamu adalah guru, bukan pembantu. Menjadi pembantu untuk Nyonya tidaklah murah. Shen Zhaoyue, akhirnya kutemukan kamu. Aku sudah mengembalikan uangnya kepada kalian, apalagi yang kalian mau. Bunganya? Mau ingkar hutang? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak punya uang untuk membeli barang mewah sebanyak ini dia temanmu? Tadi kulihat kalian bercanda dan tertawa. Hari ini kamu tidak punya uang? Biarkan dia yang bayar untukmu. Ah, bukan. Hentikan. Kamu bisa lari, tapi tempatmu tidak akan kemana. Aku akan menunggumu di rumahmu. Lihat saja, orang macam apa yang kau ajak berteman Shen Zhaoyue. Aku perlu pertimbangkan lagi. Nyonya, mereka sudah tahu tempat tinggalku. Sekarang aku tidak punya tempat tujuan. Mohon Nyonya berbaik hati menampungku. Kenapa aku harus menampung seseorang yang merepotkan? Di rumahku sudah cukup banyak pembantu. Kalau begitu katakan padaku, selain menari apa lagi yang bisa kau lakukan? Anda dan Tuan bagaikan madu dan minyak. Anda dan Tuan bagaikan madu dan minyak. Jika di rumah ada tambahan seorang ahli kecantikan. Dengan begitu, waktu Anda bersama Tuan bisa dihemat banyak. Aku pernah menjadi ahli kecantikan di luar negeri. Pernah kerja sambilan sebentar. Jika Anda membutuhkan, aku berharap bisa melayani Nyonya. Apakah kita sudah pernah bertemu dulu? Ingin tinggal di keluarga Ji. Harus membuatku melihat nilaimu. Nyonya. Nyonya. Ibu, silakan istirahat dengan baik. Malam baru saja mulai turun. Sayang. Panggil saya apa? Maaf, saya salah orang. Saya akan keluar sekarang. Tunggu,
Belum berterima kasih kepada Pak, sepatu yang Anda berikan pas di kaki saya. Senang kamu suka. Karena Pak Ji terlalu baik. Saya agak cemburu pada ibu. Cemburu apa? Iri dengan latar belakang nyonya. Status posisi. Tapi, aku hanya ingat sedikit tentang nyonya. Yaitu memiliki. Seperti Anda. Jika kamu mau, kamu juga bisa memilikinya. Tuan Ji, aku melanggar batas. Aku tahu. Kamu tidak akan menyentuh wanita yang sudah menikah. Tapi apa kamu? Setahuku, kamu sudah bercerai. Tuan Ji, nyonya masih di luar. Dia sangat baik padaku. Aku tidak bisa berbuat seperti ini padanya. Sayang, kenapa akhir-akhir ini kamu semakin cantik? Benarkah? Mungkin karena teknik Guru Shen lebih baik. Bibirmu agak kering. Lelang amal akan segera tiba. Langsung ketemu di jamuan makan malam saja. Pantasan dia tidak mau menciumku. Harus segera minta Shen Zhao Yue datang merawatku. Sayang, lihat ini. Ini adalah hadiah dari Raja George I untuk Ratu Mary. Aku juga ingin ini sebagai hadiah ulang tahunku. Oke, ambil ini. Guru Shen, kamu datang kemari? Nyonya. Tuan Ji. Kalian saling kenal? Tuan Lu belum tahu, kan? Guru Shen adalah guru pribadiku, guru dan Salatin. Guru Shen baru saja pulang ke negara. Sudah kenal begitu banyak orang berkuasa dan kaya. Sungguh hebat. Kalian berdua bagaimana bisa saling kenal? Apakah juga melalui dansa Latin? Aku sudah mengejar Guru Shen selama bertahun-tahun. Sayangnya dia selalu tidak setuju. Hari ini pun aku membujuknya dengan susah payah agar mau keluar. Silahkan. Selamat datang semuanya di acara lelang kami hari ini. Selanjutnya kita akan memulai lelang. Berikutnya kita lelang barang pertama. Bodi emas. Perhiasan yang akan diperkenalkan adalah sebuah berlian langka berwarna ungu seberat 11,5 karat. Bintang bumi Williamson. Dulu pernah terjual seharga 153,2 juta dolar Hong Kong setara dengan 56 juta dolar AS. Sayang, mahkotanya sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan lelang barang terakhir hari ini. Barang ini adalah mahkota dari Putri Louis dari Inggris, hadiah ulang tahun untuk Ratu. Juga mahkota termahal dalam sejarah Inggris. Wah! Mulai dari 90 juta, 100 juta, 100 juta. Tidak kira Direktur Lu juga tertarik pada mahkota ini. Direktur Ji, bukankah mahkota ini sangat cocok untuk Xiao Yue? Dia layak mendapatkan yang terbaik di dunia ini. 150 juta, 180 juta. 200 juta. Apakah ada? 200 juta sekali. Sayang, palu akan jatuh. Hari ini adalah ulang tahun istri saya. Sepertinya saya harus merebut kesukaan orang lain. 200 juta 2 kali. 300 juta. Baik, 300 juta. 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. Tuan Ji melakukannya untuk orang yang dicintainya. Jadi Tuan Ji layak mendapatkan yang terbaik. 300 juta 3 kali. Baik,
300 juta. Terjual. Selamat, Tuan Ji, akhirnya tercapai. Selamat, Nyonya. Nyonya dan Tuan Ji memiliki hubungan yang dalam. Sungguh membuat iri. Aku hanya iri sedikit pada Nyonya, yaitu memiliki seperti Anda. Hanya jika ekspektasi dinaikkan setinggi-tingginya, jatuhnya akan hancur berkeping-keping. Sayang, aku pergi siap-siap tari dulu sampai nanti dada. Tidak kira Bu Shen tertarik dengan teknologi elektronik dan informasi? Buku Ayah Mertuaku. Karya Akademisi Bai. Akademisi Bai adalah tokoh inti di bidang chip. Pak Lu baru memasuki industri elektronik dan informasi. Aku banyak membaca ini. Biar obrolan kita tidak canggung. Bu Shen benar-benar perhatian sama, Pak Lu ya, kamu pasti tidak tahu, kalau Ji Group adalah pemimpin di industri ini. Setahuku berkat penelitian akademisi Bai chip generasi ke-10 baru bisa terwujud. Sekarang chip generasi ke-10 ada di tangan Ji Group, kalau ayah mertuaku sudah tua, tidak berguna. Belum tentu. Silakan jelaskan. Setelah kecelakaan akademisi Bai, Ji Group butuh 5 tahun, baru bisa meluncurkan chip generasi ke-10. Setahuku kunci chip generasi ke-10 ada pada dekripsi. Kalau Ji Group benar-benar bisa menguasai sepenuhnya, pasti tidak cuma listing di luar negeri sesederhana itu. Pernyataan Bu Shen tidak seperti orang baru di bidang teknologi informasi yang bisa ngomong gitu. Siapapun yang belajar terus-menerus bisa melihat inti masalahnya. Kamu demi menarik perhatianku. Sungguh bersusah payah. Pak Ji, apa maksudmu? Cara menggoda kamu memang hebat. Tapi semua trik kecil itu aku tahu. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Pak Ji, sepertinya kamu salah paham padaku. Sengaja jatuh di depan mobilku. Sengaja menari untuk menarikku. Sengaja mandi untuk menggodaiku. Kamu melakukannya dengan sempurna. Cuma kamu terlalu terburu-buru. Mulai hari ini, tidak perlu datang ke Ji Group lagi. Pak Ji, kamu hebat. Tapi suka kepedean. Aku suruh kamu selidiki Bu Shen sebelumnya, ada hasil? Sepuluh tahun lalu. Pura-puranya cukup detail. Catatan serinci ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Shen Zhaoyue, apa rahasia yang kau sembunyikan? Pak Ji, semuanya sudah diselidiki. Nona Shen, kuliah di jurusan teknologi elektronik dan informasi, kemudian keluarganya jatuh miskin, terpaksa meninggalkan penelitian, dan dipaksa mencari nafkah dengan menari. Nona Shen sungguh tidak mudah. Dikhianati, pria brengsek, dan membesarkan anak sendirian. Melihatnya saja aku merasa iba. Ada apa dengan Anda, Pak Ji? Dia benar aku yang terlalu berharap. Pak Ji. Shen Zhaoyue. Aku akan segera naik panggung. Bagaimana bisa sebagai guru tidak muncul? Minggir, Tuan Ji, Nyonya mencariku. Aku datang untuk mengembalikan buku. Karena buku sudah dikembalikan. Tuan Ji boleh pergi.
Tuan Ji, bersikap seperti ini. Bolehkah ku bilang kau sedang menggodaiku? Maaf. Aku salah paham padamu. Tuan Li, permintaan maafmu. Sepertinya aku tidak pantas menerimanya. Siapa tahu nanti dibilang aku sengaja menggoda. Aku tidak tahu kau mengembangkan chip generasi 10 lebih awal dari keluarga Ji. Aku yang berpikiran sempit. Pecahan kaca sulit disatukan. Seperti lipatan buku ini. Tidak bisa diperbaiki. Aku akan menggunakan segala cara untuk memperbaikinya. Segala cara. Tuan Ji sungguh berhati lembut. Pertunjukan dimulai. Tuan Ji, Nyonya membutuhkan pendampingan Tuan saat ini. Bagus. Hebat, luar biasa. Bukankah kau ingin memilikiku? Sekarang, aku memilihmu. Sejak kecil, apa yang aku inginkan, harus kudapatkan semuanya. Orang sepertimu. Siapa yang takut menyakiti pria berbudi luhur seperti dirimu? Aku tidak menginginkannya. Jangan pergi. Tuan baru saja menghabiskan 300 juta untuk memenangkan hadiah yang paling cocok untukku. Bagi Nyonya sekarang datang ke sini untuk mengutarakan isi hati. Agak terlambat. Aku akan menemukan perhiasan yang cocok dengan mahkota Mary. Berapapun harganya, pasti akan kubawakan malam ini. Selamat ulang tahun. Nyonya, selamat ulang tahun. Ini bunga yang diberikan Tuan untuk Anda. Aku bilang, kenapa seharian ini tidak melihatmu? Ternyata kamu disuruh suamiku ya? Kerja bagus. Nih, ini untukmu. Terima kasih, Nyonya. Tuan Ji sangat cocok dengan Nyonya. Benar-benar pasangan yang membuat iri. Ku dengar. Tuan Ji tidak hanya menghabiskan 300 juta untuk membeli mahkota. Dan juga melengkapi kalung yang cocok dengan mahkota Mary. Benarkah? Sayang, semua perhiasan hari ini untukku. Ya, benar. Terima kasih. Sayang, malam ini aku sangat bahagia. Yang penting kamu bahagia. Tuan Ji, Guru Shen, aku benar-benar tidak mengerti. Jelas-jelas kamu yang menggoda aku dulu. Tapi aku terpancing, kenapa kamu malah mendorongku? tidak. Kamu terlalu banyak berpikir. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan menyakiti dirimu sendiri? Kamu mau bilang itu, aku lagi, bertepuk sebelah tangan, kan? Kamu lebih memilih menderita daripada mengaku bahwa kamu mencintaiku, kan? Aku bisa memberikan segalanya padamu. Tapi yang aku minta adalah semua yang kau berikan kepada Nyonya. Kamar malam ini, mahkota, dan dirimu. Posisiku ini tidak bisa bebas melakukan apapun. Kalau begitu aku akan mencari pria yang bisa memberiku segalanya. Bisa ku beri. Aku sudah menyiapkan satu set perhiasan Ratu Marie. Semuanya lebih mahal dari mahkota. Ini khusus aku siapkan untukmu. Kamu mau apa lagi? Semuanya bisa aku berikan padamu. Tidak. Yang aku mau adalah semuanya. Bu Shen, kok ada di sini? Aku sudah lama mencarimu. Kamu lihat suamiku? Enggak, lihat. Mas. Kok kalian datang bareng? Nyonya, Pak Lu sudah menjemputku. Kalau begitu aku pamit dulu. Mas, menurutmu Bu Shen ini punya latar belakang kuat? Buat apa kerja di rumah kita?
sampai diperlakukan seperti ini. Mas, mobilnya sudah datang. Ayo kita pulang. Bukankah kamu sudah pesan kamar? Kamu duluan, aku masih ada urusan belum selesai. Mas, mau kemana? Hari ini ulang tahunku. Direktur Ji, apa yang kau lakukan? Ikut aku, apapun yang kau mau, aku berikan. Kau menang. Malam ini, aku tunduk padamu. Malam ini, aku tidak ingin mendengarmu mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, aku yang memimpin. Selamat ulang tahun, Nyonya. Lalu? Di mana suamiku? Bukankah seharusnya suamiku yang keluar membawa hadiah? Apa kau bisu? Aku tanya, mana suamiku? Presdir bilang dia ada rapat mendadak, jadi dia menyuruhku duluan untuk merayakan ulang tahun Nyonya. Kau sekretarisnya? Kenapa dia tidak membawamu kalau ada rapat? Presdir bilang, hanya urusan kecil. Takut Nyonya tidak senang, jadi dia menyuruhku menemani Nyonya dulu. Sudahlah, sudahlah. Selalu begini. Bodoh, mana mahkotaku? Oh iya. Apa ini? Maksudku, mana mahkota dari lelang itu? Maaf, Nyonya. Presdir hanya menyuruh menyiapkan kue ulang tahun. Nyonya, Pergi. Kalau mahkota ini tidak diberikannya padaku, pada siapa lagi? Aku tidak percaya itu dia. Berani-beraninya dia mengkhianatiku? Halo, suami, di mana kau? Bagaimana aku bisa mendapatkanmu, tapi aku merasa kau semakin jauh dariku. Kapan aku bisa melihat dirimu yang sebenarnya? Bapak dan ibu sudah hidup bersama bertahun-tahun. Belum mengetahui wajah asli ibu mata. Apalagi aku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ekspresi apa itu? Kasihan, Kamu berani mengasihani aku? aku tidak punya istri. Di mana pelacak yang aku suruh kamu pasang? Di sini, Apa artinya ini? Suamiku ada di hotel ini. Ibu, di sini. Buka pintu. Buka pintu. Siapa di dalam? Keluarlah. Jangan rekam, cepat pergi. Buka pintu. Bapak, mungkin tidak ada di dalam, mungkin dia pergi pagi ini. Aku tahu dia di dalam, Ibu. Mau apa? Ada apa ini? Kamu yang memberitahunya kita di sini? Kamu curiga padaku? Selain kamu dan aku, tidak ada yang tahu di mana kita. Kamu mau kemana? Ibu begitu baik kepadaku. Tentu saja aku harus menghiburnya. Shen Zhaoyue, apa yang kau lakukan di sini? Kalung yang cocok dengan mahkota ini kenapa ada padamu? Kenapa kalung ini tidak bisa kupakai? Ini pemberian dari pengagumku. Dia di dalam benar, kan? Nyonya mencari siapa? Berani menghalangiku? Berani melawan? Lepaskan. Nyonya, tenang dulu. Ada apa? Kita bicara pelan-pelan. Bagaimanapun, hari ini adalah ulang tahun Nyonya. Melihat Nyonya lesu, aku jadi iba. Pergi, jangan pura-pura iba palsu. Jangan kira aku tidak tahu Jian Li ada di dalam. Nyonya salah, kan? Bagaimana mungkin Tuan Ji ada di sini? Kalau dia tidak ada, kenapa gugup? Berani merayu suamiku? Ketahuan tapi tidak mau mengaku pergi. Pak Lu, kenapa kamu di sini? Nyonya Ji, seharusnya aku yang bertanya padamu. Sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Guru Shen, kamu ini benar-benar. Katakan saja terus terang, aku tidak akan salah paham. Jadi aku jadi bahan tertawaan di depan Pak Lu. Bukankah kemarin Nyonya menanyakan soal kalung? Karena itu aku jadi agak linglung. Mana mungkin aku berpikir, Pak Ji ada di tempatku? Nyonya Ji, kenapa kamu pikir Pak Ji ada di sini? Apa kamu pikir Pak Ji sedang mendekati Zhao Yue? Jangan asal bicara. Pak Ji dan Nyonya sangat harmonis. Dengan kecantikan Nyonya yang luar biasa, mana mungkin Pak Ji tertarik pada orang lain? Begitu, Nyonya Ji. Kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Ini semua karena sekretarisku salah arah. Kamu ini kenapa? Sampai salah nomor kamar. Kamu masih mau kerja atau tidak? Ayo cepat antar aku cari suamiku. Maaf, Nyonya, memang aku yang salah, Pak Ji tidak di lantai ini. Guru Shen, maaf ya hari ini, tapi tenang, aku akan beri kompensasi 2 kali lipat. Ayo. Terima kasih, Nyonya. Nyonya, kita mau kemana sekarang? Bodoh, kamu saja tidak tahu di mana bosmu. Untuk apa jadi sekretaris? Nyonya, Pak Ji sepertinya di lantai bawah. Tidak bisa dibuka.
Kamu pikir aku tidak pantas dilihat? Perusahaan Ji baru saja IPO. Di saat genting ini, tidak boleh ada skandal. Apalagi Baimoran masih punya sesuatu yang aku mau. Ini salahku. Sepertinya kita tidak satu pemahaman. Kalau begitu, aku nggak akan maksa. Kalau begitu... Kenapa dia ada di sini? Direktur Ji ingin menyembunyikanku. Tentu saja aku ingin memanfaatkan Direktur Lu untuk menutupi Direktur Ji. Kehormatan bagiku. Aku masih di sini loh. Kalian sama sekali tidak sungkan? Sekarang yang perlu disembunyikan adalah kamu. Seperti orang ketiga. Carilah tempat untuk bersembunyi. Jelaskan. Ponselmu sudah dipasang GPS. Kamu nggak sadar. Aku yang harus bersihin kekacauanmu. Bagaimana Tuan Ji bisa menyuruhku menjelaskan padamu? Ternyata Direktur Ji biasa aja. Baru semalam sudah ditinggalkan. Nyonya, mungkin Presiden Direktur tidak tahu kapan dia kehilangan ponselnya, itulah yang menyebabkan kesalahpahaman. Apa aku yang terlalu banyak berpikir? Kamu pergi dulu, aku masih ada urusan. Dia bilang pulang ke rumah. Ada apa, Nyonya? Dasar bodoh, cepat antar aku pulang. Mas, akhirnya kau pulang. Kenapa minum banyak sekali? Kemana kau semalam? Rapat. Kemarin ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Mas, kemarin ulang tahunku, kau tidak pulang semalaman, dan mahkota yang kau berikan padaku entah kemana. Bagaimana kau bisa begitu dingin padaku? Kau sudah tua, masih merayakan ulang tahun apa? Mas, kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Seperti dulu saja, hiburlah aku. Masalah ini kan sudah selesai. Mau apa kau? Lihat dirimu sekarang. Sangat buruk. Aku masih harus menghiburmu? Mas, kau tidak pernah bicara seperti itu padaku sebelumnya. Kenapa kamu kesal dengan pacarmu? Kamu melampiaskan amarahmu padaku. Ya? Tuan Presiden, Nyonya sudah menunggu Anda sepanjang malam. Kamu bersenang-senang di luar semalaman. Kamu di luar bersenang-senang semalaman padaku. Apa kamu ingin bercerai denganku? Tapi, saran aku, pikirkan baik-baik. Sebelum marah-marah lagi, ingat, kuncinya masih ada di tanganku. Kalau kamu bercerai, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Nyonya, sudah waktunya belajar. Baik, sekarang kita Keluar? Tuan Ji, saya dipekerjakan oleh Nyonya. Hari ini, perintah Anda tidak bisa saya ikuti. Nyonya, yang seharusnya Anda lakukan sekarang adalah beristirahat dengan baik. baik. Tuan Ji, marah karena malu? Seharusnya tidak terjadi pada diri Anda.
Nyonya. Akhir-akhir ini Anda terlalu lelah. Minumlah teh hijau untuk menyegarkan diri. Dia benar-benar akan menceraikanku demi perempuan brengsek itu lagi. Nona Shen, jika kau bisa membantuku menangkap perempuan brengsek itu, utang rentenirmu bisa aku lunasi. Setelah tertangkap, bagaimana Nyonya akan menanganinya? Kau tahu kenapa suamiku selalu berganti pasangan? Karena yang lama tidak pernah mendapat kesempatan. Kau benar-benar ketakutan. Jika kau tidak mengkhianatiku, kau sebenarnya bisa tetap di sisiku selamanya. Tapi jika kau berani mengkhianatiku, kau tahu akibatnya. Aku mengerti, Nyonya. Nyonya, apa kau pernah dikhianati sebelumnya? Dulu ada orang seperti itu, kan? Tapi seluruh keluarganya sudah kubersihkan. Omong-omong, kau memang mirip dengannya. Lihat, kau sangat ketakutan. Aku merasa tidak enak badan. Aku kaku sekali, kemarilah, pijat aku. Dulu ketika aku menangani keluarga mereka, itu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Apa yang kamu lakukan? Nyonya, apakah ibu merasa lebih lega sekarang? Benar, urusan melayani orang, kamu yang paling ahli. Lin Roro, aku sudah menahan sampai hari ini bukan untuk mencekikmu. Aku akan membuatmu jatuh dari surga ke neraka. Aku akan membuatmu merasakan kehilangan segalanya lagi. Ini masih di dalam negeri. Di dalam dan luar negeri memang berbeda. Kalau di luar negeri ketemu wanita sialan itu, pasti seluruh keluarganya akan kubuat membayar. Dalam hal ini, Tuan Ji juga bersalah. Benar. Dia sudah selingkuh di luar, berani juga mengajukan cerai padaku. Karena kamu terlalu mencintai Tuan Ji. Membuatnya merasa tak ada yang perlu ditakutkan. Kalau bukan karena aku mencintainya, mana mungkin aku biarkan dia berbuat seenaknya. Sampai sekarang pun tidak bisa menguasainya. Sebenarnya, menguasai Tuan Ji itu mudah. 2 kata. Hilangkan pesona. Hilangkan pesona. Benar. Karena kamu menganggap Tuan terlalu penting. Kamu lupa. Yang terpenting adalah dirimu sendiri. Diriku sendiri. Ya. Kamu berhasil sampai hari ini karena kemampuanmu sendiri. Kamu lupa betapa hebatnya dirimu dulu. Ibu-ibu terlalu lama di rumah. Sampai ibu sendiri lupa. Chip keluarga baiklah yang membuat Tuan semakin maju. Kamu benar. Kalau bukan karena aku, mana mungkin teknologi chip keluarga Ji bisa memimpin dunia. Tuan Ji, baik dalam karier maupun kehidupan. Semuanya terlalu mulus. Hanya saat menghadapi kesulitan, dia baru ingat niat awalnya. Baru ingat nilai ibu. Ibu terlalu lelah. Tidurlah sebentar. Kenapa tidak masuk? Takut istri ya? Sudah pikir bagaimana mau minta maaf? Saya minta maaf. Sekarang siapa yang tidak bisa lepas dari siapa sudah jelas bukan? Kenapa kamu menantang harga diri seorang pria? Kamu yang duluan menantangku. Kamu ingin menyembunyikanku. Tidak ingin orang lain tahu. Apa aku ini orang yang tidak bisa dilihat? Aku butuh waktu, sekarang tidak boleh emosional. Sampai selesai.
Bukankah itu hanya kunci? Aku sudah bilang. Yang kamu inginkan. Aku akan membantumu mendapatkannya. Aku datang hari ini. Khawatir dengan kondisimu. Tapi kamu malah menyuruhku pergi. Maaf, Aku mengerti. Aku paham. ini terlalu berisiko. Hari ini aku harus ada di sisinya. Mendapatkanmu. Semakin kamu ingin menyembunyikan, semakin tidak bisa disembunyikan. Baiklah, main belakang sampai di ranjangku. Shen Zhao Yue, ternyata kamu perempuan murahan ini yang menggoda suamiku? Sayang, kamu terluka. Pagi-pagi begini, kamu ngapain? Aku yang gila. Pagi-pagi kamu bermesraan dengan Shen Zhao Yue di sini? Kamu bilang aku gila, Nyonya. Nyonya, Anda salah paham. Tadi saya tidak sengaja menumpahkan saus tomat ke kemeja Tuan. Saya sedang membersihkan nodanya. Ini kondom, bagaimana penjelasanmu? Nyonya, apa yang Nyonya maksud? Bukankah ini tadi malam? Teh hijau yang Anda minum? Mustahil. Nyonya, beberapa hari ini Anda kelelahan jadi berhalusinasi. Sepanjang hari curiga melulu, apa tidak capek? Apa hakmu memakaikan jaket padanya? Nyonya, saya ingin membantu meringankan beban Anda. Apa kau pantas? Cukup. Lihat dirimu sekarang. Mana ada lagi ciri-ciri Nyonya Ji? Nyonya kamu tidak apa-apa. Pergi, semua pergi. Kamu pikir tipu muslihat seperti ini bisa membodohiku? Perempuan yang paling akurat selalu intuisinya. Hanya saat menghadapi kesulitan. Dia baru bisa mengingat cinta pertamanya. Shen Zhao Yue, aku juga akan membuatmu merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Halo, apakah ini grup Bailu? Ya, saya punya beberapa cetak biru upgrade chip untuk diberikan kepada Direktur Lu. Direktur Ji sedang rapat dengan para pemegang saham. Direktur Ji sedang rapat dengan para pemegang saham. Nona Shen, silakan. Grup Bangau Putih meluncurkan chip upgrade generasi ke-10 yang sama dengan JIS. Harganya jauh lebih rendah dari JIS. Menyebabkan Li yang baru saja listing di luar negeri sahamnya mengalami goncangan hebat. Pak, kalau tidak makan sekarang, aku akan cabut ini. Ini tidak boleh dicabut. Ini kunci. Kunci itu ya ini. Siapa kamu sebenarnya? Ada apa denganmu hari ini? Kelihatannya sangat lelah. Apa aku melakukan kesalahan?
Aku sangat menyukaimu. Tapi jika kamu menyangkut kepentingan JIS, aku akan membuatmu membayar harganya. Ibu hanya menggunakan sedikit trik. Bisa memecah hubungan kita. Ternyata ibu lebih hebat. Begitu kamu masuk ke keluarga Ji, Lu Jinan, seseorang yang baru saja mempelajari teknologi informasi, langsung meluncurkan chip generasi ke-10, apa kamu pikir ini tidak ada hubungannya denganmu? Anda adalah Jian Li. Di mataku, Anda lebih berharga dari chip. Sebelum mencurigaiku, lebih baik tonton video dulu. Halo, apakah ini grup Bangau Putih? Ya, saya punya beberapa cetak biru upgrade chip untuk diberikan kepada Direktur Lu. Dia ini gila. Kecemburuan wanita dalam cinta kadang lebih menakutkan daripada ambisi pria. Tuan begitu banyak kekasih? Apa tidak pernah memikirkan akibatnya? Jika aku mengkhianatimu, kamu juga akan membalas dendam padaku? Orang yang pelin-pelan menganggap dirinya sedang berjaya, padahal yang pertama terpotong setelah golok dijatuhkan adalah dia. Kau mengancamku. Hanya mengingatkan Tuan, tak ada kehancuran, tak ada pembangunan. Nyonya, untuk memperingatkanmu, bahkan berani menyentuh batasmu. Siapa yang bisa menjamin apa yang akan dilakukan Nyonya lain kali karena cemburu? Apakah dia akan memberikan kunci rahasia kepada musuh? Dia tidak sebodoh itu. Wanita yang sedang jatuh cinta selalu bodoh. Menggenggam harta karun, pasti akan bertemu serigala buas. Siapa yang bisa menjamin Lu Jinan bukan serigala buas? Tuan Direktur. Masuklah. Tuan Direktur, Anda mencari saya? Akulah yang mencarimu. Itu perintah Nyonya. Kamu yang memasang pelacak di ponsel Tuan Ji, kan? Maaf, Tuan Direktur, saya salah. Rumah sakit ibu saya dicarikan oleh Nyonya. Jika saya tidak patuh, Kamu dipecat? Tunggu. Orang yang sudah lama dipakai, bilang ganti langsung ganti. Lebih baik menebus kesalahan dengan prestasi. saya bersedia. Ingat, mulai sekarang, apa yang disuruh Nyonya, kamu harus ceritakan semua ke Tuan, dan apa yang disuruh Tuan, kamu lakukan saja. Saya ingat. Halo. Tuan Direktur. Pemegang saham mengadakan rapat umum, mengatakan akan memecat Anda. Rapatnya dibatalkan, kita bicarakan nanti saja. Tunggu. Ini adalah cetak biru peningkatan. Dibandingkan chip yang diluncurkan oleh grup Bailu, ini lebih unggul 2 tingkat. Bagaimana kau tahu? Sudah kubilang. Apapun yang kau inginkan, akan kuusahakan untukmu. Bahkan Lu Jinan. Aku bisa memanfaatkannya. Kau benar-benar akan memberikan cetak biru peningkatan itu pada Jian Li? Kau tahu, dia bukan orang baik. Sejak dia mengambil alih bisnis chip, dia menghilangkan semua kontribusi guru Bai. Untuk menangkap serigala, kita harus merelakan umpan. Xiaoran. Kau tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Itu bukan urusanmu. Kepala keluarga Ji diduga membocorkan rahasia bisnis, dimaksulkan dan diberhentikan oleh Dewan Direksi. Shen Zhaoyue, kau benar tentang satu hal. Hanya dengan membuat pria merasa terancam, mereka akan tetap setia pada awal mula. Saat kau tahu aku menikmati hasil kemenanganmu, ekspresi apa yang akan kau tunjukkan? Di mana orang-orang di ruang rapat? Mereka pergi ke pesta perayaan. Jian Li bahkan sudah di-impeach. Pesta perayaan apa? Kamu tidak tahu. Nona Shen memberikan cetak biru desain, dia membuat lompatan kualitatif dalam teknologi chip. Saham teknologi tidak hanya pulih, tetapi juga naik tajam. Shen Zhaoyue. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa punya cetak birunya? Saya melihat dia memberikan flash drive kepada Direktur Ji. Flash drive?
Tidak benar. Pakai. Bagaimana dia bisa membukanya? Apa rahasianya? Mengapa kalung ini tidak bisa kupakai? Ini pemberian dari pengagumku. Ternyata benar dia. Apakah mereka berdua sama sekali tidak menganggapku ada? Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan tidak tahu kapan mereka mulai. Nyonya, Di mana Jianli dan Shen Zhaoyue? Direktur Ji sedang mengadakan pesta perayaan. Selamat atas direktur yang baru diangkat. Bagaimana dengan Shen Zhaoyue? Jangan lupa siapa yang membayar biaya pengobatan ibumu. Nona Shen, di villa tepi sungai milik Direktur Ji. Malam hujan seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menangani seseorang. Kamu benar-benar semakin berani. Nanti malam aku akan memberikan kompensasi. Hari ini adalah pesta perayaanku, keluarlah dulu. Denganmu di sini, aku tidak tahu berapa lama lagi bisa berpakaian. Nyonya, kamu ngapain di sini? Kamu masih berpura-pura apa? Berani-beraninya kamu meletakkan mahkota di rumah untuk menantangku? Mulai hari ini, kamu dipecat, dan aku akan memblokirmu di seluruh industri. Melihatnya, setidaknya kamu tidak bodoh. Hanya beberapa hari tidak mengajar Tuan. Postur Nyonya jadi begitu buruk. Tidak heran Tuan Ji masih belum puas. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengejekku? Siapa aku? Aku tidak tahu. Tapi di hati Jianli, aku mungkin lebih penting daripada Nyonya. Apa katamu? Pada hari ulang tahunmu, kamu mencariku di depan pintu. Dan Jianli menciumku paksa di depan pintu. Tuan Ji seperti ini, apa aku bisa bilang kamu menggodaiku? Laki-laki hanya mencari yang baru. Dia punya banyak wanita seperti ini di sekitarnya. Kamu pikir dengan begitu kamu sudah mengalahkanku? Kamu hanya mainan di belakang untuk pelampiasannya. Ingat kondom yang kamu temukan? Cara yang tidak pantas. Bukankah itu hanya ingin menantangku? Seperti dirimu yang rendah. Malam itu, Jianli bersamamu saat dia memilikiku. Udah tua jadi lambat ya? Kamu sama sekali nggak ngerasa? Kalaupun benar, terus kenapa? Kamu tetaplah selingkuhan yang nggak bisa terlihat. Dasar bodoh. Jianli sudah tahu soal chip yang kamu kirim ke grup Bailu. Mustahil. Kamu mau menjebakku? Akulah yang memberitahu, Jianli. Apa yang aku bilang? Dia percaya semua. Dia sudah berjanji akan menceraikanmu. Omong-omong, aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu memberikan cetak biru ke Bailu dan memfitnahku, bagaimana aku bisa menyelamatkan grup Ji? Aku menginjak kepalamu untuk meraih kemenangan. Apa kamu makin marah? Aku yang bocorkan ke Bailu, kenapa? Asal kamu mati, semua kotoran bisa aku lemparkan ke kamu, maka nggak ada yang curiga padaku. Aku begitu mencintai Tuan Ji.
Dia pasti nggak percaya aku akan menyakitinya. Asal kamu mati, bukan kamu yang melakukan, tetap kamu yang melakukan. Sayang, kamu, dengar penjelasanku. Kamu sudah merugikan grup G. Kita bercerai. Sayang, aku bisa menjelaskan. Semua ini suruhannya. Aku sendiri dengar langsung omonganmu. Mau fitnah Direktur Shen juga? Direktur Shen? Nyonya, malam ini adalah perayaan kemenangan yang diadakan grup G untukku. Apa kamu nggak tahu? Apa? CEO G mengadakan perayaan, selamat untuk direktur yang baru diangkat. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aku sudah memberikan chip keluarga Bai padamu, kau nggak kepikiran kasih aku saham sedikit, kenapa kau biarkan dia langsung jadi direktur? Karena kau nggak pantas. Nyonya, sekarang ini, aku sarankan kau bercerai saja. Setelah bercerai, grup G baru bisa memasukkanmu ke penjara. Hadiah dari Jian Li lagi, ya? Sudah lama bersamaku, tidak pernah segeneros ini. Kau tidak pergi. Apa karena tidak tega meninggalkan kemewahan keluargamu, mantan istri? Aku belum bercerai. Oh, begitu? Tapi Tuan Ji sudah melamarku. Kenapa? Wanita yang ditinggalkan suami, mengembara dengan anak. Jika bukan aku yang melindungimu, aku menampungmu. Kau pasti sudah dibunuh oleh penagih utang itu. Aku begitu baik padamu, begitukah kau membalas budi? Bodoh, aku berbohong. Suami itu palsu. Anak itu palsu. Utang judi, semuanya palsu. Jadi, semua ini sengaja kau lakukan. Kau sengaja mendekatiku, semua sudah direncanakan. Aku pikir kau tak punya siapa-siapa. Aku menolongmu dengan tulus, tapi kau... Padahal aku pikir kau tak punya siapa-siapa. Aku menolongmu dengan tulus. Tapi kau... menolongku? Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanya suka menonton drama. Setelah melihat leluconku, lalu memberi sedikit simpati, ulurkan tangan. Kau ingin aku bersujud di kakimu? Di mataku, kau lebih buruk dari para bajingan yang menyiksaku. Mereka lebih jujur. Kau tidak punya malu. Kau balas budi dengan kejahatan. Tidak takut kena karma? Karma? Bukankah sekarang yang kena karma adalah dirimu? Sama-sama manusia. Kenapa keluargaku jadi pembantu? Sedangkan keluargamu jadi tuan? Kapan keluargamu jadi pembantu? Aku lebih cantik darimu. Aku juga lebih rajin, lebih ambisius. Lebih cantik darimu, lebih rajin, lebih ambisius. Kenapa kau sejak lahir bisa memiliki semuanya? Kau? Bagaimana kau tahu semua ini? Tapi sekarang tidak masalah. Semua ini milikku sekarang. Aku akan menggantikanmu. Menggantikan identitasmu. Namamu? Kau adalah Bai Moran. Kamu adalah Bai Moran. Kamu adalah Bai Moran. Bukankah kamu seharusnya sudah mati? Bukankah kamu seharusnya mati dalam kebakaran besar itu? Kenapa kamu masih hidup? Bai Moran yang asli. Tentu saja mati dalam kebakaran itu. Yang sekarang masih hidup adalah untuk balas dendam Shen Zhao Yue. Balas dendam. Kamu mengganti nama dan nama keluarga. Mengubah penampilan menjadi simpanan orang lain baru bisa muncul di depanku. Katakan, jika orang tuamu tahu. Putri kesayangan keluarga Bai menjadi simpanan orang lain. Apakah mereka akan bangkit dari kubur karena senang? Tertawalah sepuasnya. Akan kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Kamu pikir mendapatkan Jian Li bisa membalaskan dendam padaku? Bukankah begitu, Tuan? Kamu sudah marah karena malu.
Mengandalkan laki-laki bukanlah kemampuan. 5 tahun, caramu masih tidak canggih. Yang bisa membuatmu sedih itulah cara yang baik. Kamu sekarang belum putus asa. Apakah kamu masih mengandalkan kunci? Sayangnya, bahkan chip terakhir pun sudah tidak ada. Aku sudah bilang. Apa yang kamu mau, akan aku berikan padamu. Ini surat perceraian. Tanda tanganku sudah. Kamu pikir dengan mendapatkan apa yang paling kamu inginkan, kamu bisa bercerai denganku? Apa yang kamu mau? Apakah dia atau kuncinya? Sekretaris yang memberimu kunci itu, kan? Mau lihat? Kunci keluarga Bai. Sebenarnya apa itu? Baiklah, cepat masukkan kuncinya dan lihat. Lihat apakah dia akan memilihmu atau memilih kuncinya. Apakah kamu suka kejutan ini? Apakah kamu suka hadiah kejutan ini? Apa yang kau lakukan pada sekretaris? Kau gadis yang baik hati. Sekarang ini, masih sempat khawatir pada orang lain. Apa bisa ku perbuat? Yang bisa kulakukan hanya seperti dulu saat membunuh orang tuamu, mengancamnya. Dia pasti akan patuh. Meskipun kunci ada padamu, apa gunanya? Hanya aku yang benar-benar bisa membukanya. Sayang, kau dengarkan? Wanita ini, yang paling ia inginkan adalah kuncinya. Ia mendekatimu hanya untuk membalas dendam padaku. Jika kau dapat kuncinya, apa yang akan kau lakukan? Kunci itu aslinya milik keluarga Bai. Aku bisa lakukan apa saja. Tentu dia ingin memecahkan kuncinya, lalu memberikannya pada Lu Jin'an. Kenapa? Kau tidak percaya? Lu Jin'an adalah murid ayahnya. Perusahaan Bailu bahkan dinamai dari nama keluarga mereka berdua. Sayang, sudah kukatakan berkali-kali, dia mendekatimu hanya untuk membuatku sedih. Kau dengar sendiri di luar pintu, kan? Sayang, sebaiknya kau sadar. Kuncinya masih ada padaku. Kau dan aku bisa terus bekerja sama. Kau ingin wanita ini? Boleh saja, aku tidak keberatan. Sekarang aku punya kunci, dia punya sandi. Menurutku, lebih baik kau kurung saja wanita ini. Kau bisa tidur dengannya, sambil meminta sandinya. Apa katamu? Bukankah usulku bagus? Aku bisa melindungi pernikahanku, kau bisa melindungi perusahaannya, perusahaanmu, kedudukanmu, dan selingkuhanmu. Banyak untungnya. 2 keuntungan sekaligus. Apa alasanmu menolak? Kau tertarik? Lagi pula kami pernah suami istri. Aku jauh lebih mengenalnya darimu. Minggir. Jangan buat aku membencimu. Sudah kubilang, keluarga Ji adalah batasku. Jangan melawan aku, sudah menyuntikkan obat pelemas otot ke tubuhmu. Kamu ternyata masih peduli soal chip itu.
Aku adalah pemimpin grup G. Jika aku jatuh, ribuan orang akan kehilangan mata pencaharian. Kamu jatuh. Akan ada yang menggantikanmu. Kamu hanya egois. Shen Zhao Yue, tidak sekarang aku harus memanggilmu Bai Moran. 5 tahun lalu aku gagal membunuhmu, lalu kenapa? Sekarang kau kembali untuk balas dendam, lalu kenapa? Keluarga Nona sudah hancur, itu pun tidak membuatmu belajar jangan pernah menggantungkan harapan pada orang lain. Hubungan paling kuat di dunia ini adalah hubungan kepentingan. Aku sudah bilang. Tanpa kepentingan, sama seperti batu di pinggir jalan. Tidak ada bedanya. Begitukah? Laki-laki bisa diandalkan, babi betina bisa memanjat pohon. Di dunia ini hanya menyelamatkan diri sendiri adalah satu-satunya kebenaran. Dan aku. Kali ini, aku berhasil menyelamatkan diriku lagi. Kau ingin membunuhku? Membunuhmu? Tidak. Membunuh itu melanggar hukum. Lagi pula suamiku, dia sangat mencintaimu. Mana tega aku membunuhmu? Kau. Apa maksudmu? Suami. Kau yang memberitahunya atau aku yang bicara? Aku akan memenjarakanmu. Kita akan selalu bersama. Dan aku akan menggantikan identitasmu sampai hari kematianmu. Kau tidak takut aku akan membencimu? Aku lebih takut. Kau akan meninggalkanku. Sudahlah. Jangan bernostalgia lagi. Lu Jin-an sejak tadi malam sudah mulai mencari masalah dengan grup G. Kau cepat selesaikan dia. Aku sudah memberimu kesempatan. Apa? Kamu mau mengungkap identitas? Bukankah itu terlalu berisiko? 5 tahun. Dengan kunci rahasia di tangan. Sudah waktunya Lin Roro menerima hukuman hukum. 5 tahun sudah berlalu. Kenapa sekarang terburu-buru? Aku takut jika ditunda-tunda. Aku akan jatuh cinta pada Jian Li. Dengan kamera ini, aku akan mencari cara untuk memancing Lin Roro. Mengungkap kebenaran saat itu. Setelah kamu menerima rekaman itu. Apapun situasiku, sebarkan rekaman itu segera. Aku akan mengirimkan video padamu sekarang, berapapun biayanya, tayangkan di semua layar LED di Daxia. Berita mendesak disisipkan. Beberapa hari lalu, istri Jian Li dari grup G yang berhasil go public di luar negeri. Direktur Ji, apa pendapat Anda tentang istri Anda yang menyamar sebagai Nona Bai? Lin Roro menikahi Anda dengan membawa aset keluarga Bai. Kini identitasnya terungkap. Berapa banyak kompensasi yang harus diberikan grup G kepada Nona Bai yang sebenarnya? Saya dengar bahwa Shen Zhao Yue, selingkuhan Anda, adalah Nona Bai yang sebenarnya. Apakah Anda tahu identitas aslinya, sehingga Anda memilih untuk mendekatinya? Saya akan membuat Lin Roro mengumumkannya. Di Talasi, memberi penjelasan kepada publik. Adapun Shen Zhao Yue, saya benar-benar mencintainya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada orang yang menjijikan ini? Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada orang yang menjijikan ini? Dia bisa meninggalkan Shen Zhao Yue demi kunci rahasia. Sekarang, dia bisa meninggalkanku demi perusahaan. Untung aku punya kunci rahasia. Kalau tidak, ternyata, dia sudah mengambil semuanya. Pantasan dia berani menyalahkanku. Papa, Mama. Siapa yang menyuruhmu membawa mereka? Nyonya, Direktur Utama meminta Anda dan orang tua Anda merekam video permintaan maaf. Apa?
Saya akui semua kejahatan yang kami lakukan terhadap keluarga Bai. Saya mewakili putri saya meminta maaf kepada Nona Bai Moran, maaf. Kami akan menerima hukuman hukum. Maaf. Maaf. Saya sudah memasukkan seluruh keluarga Lin ke penjara. Kamu bisa mengungkapkan identitasmu? Lalu, kunci keluarga Bai? Sudah saya kirim ke departemen teknis untuk dipecahkan. Jangan marah. Aku sudah membalaskan dendam keluarga Bai. Lin Rouru akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia tidak akan mengganggu kita lagi, jangan lihat aku seperti itu. Kamu sama seperti Lin Rouru. Aku bosan. Pergilah. Kalau aku pergi, aku harus membawamu juga. Yang di belakang itu Lu Jinan, kan? Kamu sangat mempercayainya. Aku sangat cemburu. Aku akan membawamu ke tempat yang hanya berdua. Kalau tidak ingin mati bersama, jangan melawan. Bensin. Kamu mau membakar kita? Kamu gila? 5 tahun lalu kamu tidak membakarku. 5 tahun kemudian kamu ingin membakarku lagi. Kamu tidak mau suamimu lagi? Suami yang ingin memasukkanku ke penjara seperti ini akan mengantarkan kalian berdua ke jalan. Setelah kalian mati, aku sebagai janda akan mewarisi semua harta kalian. Nyonya Lin, kamu sudah hamil 18 minggu. Apa? Aku hamil. Suami, kamu dengar, aku hamil. Asalkan kamu bunuh wanita ini sekarang. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Suami, wanita seperti apa yang kamu inginkan yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa harus mati karena wanita ini? Kamu sudah mendapatkan USB, kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Apa yang masih kamu ragukan? Pergilah. Aku akan mencabut semua tuntutan. Lahirkan anak itu dengan selamat. Karena begitu mesra, maka matilah. Baik, saya segera sampai. Tolong panggilkan polisi. Kenapa? Kenapa aku sudah mengandung anakmu? Kamu tetap akan memilih dia? Kenapa? Tenanglah. Semua ini salahku. Dia tidak ada hubungannya. Karena semuanya salahmu, maka aku akan menghukummu. Membuatmu kehilangan orang yang kau cintai. Berikan USB ke departemen teknis untuk dipecahkan. Aku berbohong? Aku hanya ingin tahu, apakah kamu sedikit? Aku. Apakah kamu sedikit mencintaiku? Aku. Tidak penting lagi. Aku ingin tahu jawabannya. Aku sudah tidak kuat. Lin Rouru mengandung satu-satunya anakku. Itu satu-satunya darah keturunan keluarga Ji. Jika bisa, aku mohon kamu pertahankan anak itu. Aku berjanji padamu. Aku akan merawat anakmu dengan baik. Anak. Jianli. Jangan mati. Jangan mati.
Dokter, aku ingin melihat anakku. Bai Moran, kok kamu? Aku ibu dari anak itu. Tentu aku akan mengambil anak itu. Apa katamu? Kamu belum tahu, kan? Ji Yanli memberikan semua saham dan hartanya kepadaku. Tentu saja anaknya akan aku besarkan. Omong kosong. Anakku akan mewarisi seluruh harta keluarga Ji. Kenapa harus kamu yang membesarkannya? Kamu saja yang akan menghabiskan 30 tahun panjang di penjara. Setelah keluar, kamu akan jadi nenek. Senang? Kamu. Nak, bilang selamat tinggal pada tante. Bai Moran, kamu akan celaka. Lihat situasi kita berdua. Siapa yang celaka? Belum tentu. Anak. Anak itu akan aku besarkan.